Pernah nggak sih Anda merasa kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan tapi justru itu yang ngendaliin hidup Anda? Seolah-olah kita ini cuma ngikutin skenario yang ditulis entah sama siapa. Nah, hari ini kita bakal bongkar program tersembunyi yang mungkin selama ini ngejalanin hidup kita dan yang nahan kita buat maju. Oke, jadi ini perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari perasaan stuck yang kayaknya semua orang pernah ngalamin. Terus kita bakal kenalan sama siapa sih supir asli di kepala kita ini. Setelah itu kita cari tahu cara ngenalin program-program yang salah. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa nulis ulang program itu buat dapetin realita yang benar-benar kita mau. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Ini soal sebuah frustrasi yang, rasanya familiar banget deh. Perasaan terjebak pas kita ngerasa udah kerja keras, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Anda ngerasa nggak? Udah kerja banting tulang, tapi rezeki kayaknya mentok di situ aja. Atau mungkin udah sabar banget ngadepin pasangan, tapi kok tetap aja salah? Rasanya tuh kayak semua usaha dan doa kita cuma mantul ke langit-langit ya kan? Nah, ini dia kuncinya. Masalahnya itu seringkali bukan karena kita kurang usaha loh, tapi karena ada sebuah skrip, sebuah program tersembunyi yang jalan terus di belakang layar tanpa kita sadari. Coba kita lihat lebih dalam lagi, apa itu? Oke, sekarang kita masuk ke biang keladinya. Si pengemudi bawah sadar. Anggap aja dia ini sutradara atau bos yang sesungguhnya di balik film kehidupan yang lagi kita perankan. Jadi, program ini tuh apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini tuh kayak settingan default di pikiran kita. Kumpulan keyakinan yang udah nempel dari kita kecil, bisa jadi dari orang tua atau lingkungan, yang tanpa sadar jadi cetak biru buat realita kita. Hidup Anda yang sekarang, yaitu hasil print out dari program itu. Kutipan ini ngejelasin idenya dengan sempurna. Ini sejalan banget sama Law of Assumption-nya Neville Goddard, yang bilang kalau dunia batin kita, apa yang kita yakini, itu secara harfiah nyiptain pengalaman di dunia luar. Apa yang Anda anggap benar di dalam hati, ya itulah yang akan jadi kenyataan buat Anda. Oke, mungkin ini kedengarannya masih agak abstrak ya. Biar lebih gampang dipahami, yuk kita coba identifikasi bareng-bareng beberapa contoh kode buruk yang mungkin tanpa kita sadari lagi jalan di sistem kita. Nah, ini dia contoh yang luar biasa. Pepatah yang kita semua tahu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kedengarannya bijak banget kan? Tapi coba pikirin deh, kalau keyakinan ini udah nancep di alam bawah sadar, itu artinya Anda secara nggak sadar harus menciptakan penderitaan dulu sebelum ngizinin diri Anda buat bahagia. Terus gimana kalau programnya kita balik total? Dari yang lama kita install program baru, dulu senang, sekarang senang, ke depan juga harus lebih senang. Kebahagiaan itu nggak butuh prasyarat penderitaan. Ini perubahan yang fundamental banget loh. Ada lagi contoh lain. Misal, keyakinan kalau uang itu jahat. Kalau ini program Anda, ya jangan heran kalau alam bawah sadar Anda nolak terus rezeki besar karena takut jadi orang jahat. Atau salah kaprah soal sabar yang diartikan pasrah nerima masalah. Hasilnya malah ngundang lebih banyak ujian biar Anda bisa terus-terusan sabar. Tapi tenang dulu, kabar baiknya adalah program-program ini tuh nggak permanen, ada tombol resetnya. Sekarang, yuk kita cari tahu gimana cara nekan tombol itu. Salah satu cara yang paling ampuh buat mengakses dan nulis ulang skrip di alam bawah sadar kita, itu namanya terapi menulis ekspresif. Ini tuh cara buat ngangkat program-program yang tersembunyi itu ke permukaan, biar kita sadar dan bisa kita ubah. Dan ini bukan sekedar metode asal-asalan ya, ini adalah landasan ilmiahnya, udah diteliti sama Dr. James Pennebaker, dan bahkan dipakai di institusi sekelas Harvard Medical School, buat bantu ngurangin trauma dan ningkatin sistem imun tubuh. Jadi ini beneran terbukti. Oke, kita udah tahu caranya, terus tujuannya apa sih? Kalau kita berhasil install program baru, apa yang bakal kita dapetin dari riset ini? Tujuannya ada 3. Pertama, kita mau stop yang namanya sabotase diri. Caranya dengan nyamain frekuensi antara apa yang kita mau secara sadar sama program di alam bawah sadar. Kedua, ngelatih pikiran kita buat otomatis nyari solusi, bukan malah ngubek-ngubek masalah terus. Dan ketiga, kita jadi bisa ngerumusin niat atau doa yang simple, tapi jauh lebih kuat. Pada dasarnya, ini semua soal ngambil alih kendali. Kita beralih perang. Dari yang tadinya cuma aktor yang ngikutin naskah lama yang udah usang, jadi sutradara sekaligus penulis skenario buat hidup kita sendiri. Kita yang nentuin ceritanya mau gimana. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Setelah kita bahas semua ini, coba deh ambil waktu sejenak buat merenung. Kira-kira program tersembunyi apa, skrip apa, yang mungkin tanpa sadar udah ngejalanin hidup Anda sampai hari ini? Karena mengenalinya adalah langkah pertama buat menulis ulang cerita Anda jadi lebih baik.